KLM menerapkan beberapa proses dan struktur khusus untuk mendukung tata kelola investasi berbasis IT menggunakan kerangka FAL IT. Mereka membentuk komite investasi IT yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan menyetujui proposal investasi, memastikan keselarasan dengan tujuan bisnis. Profesi formal seperti penilaian risiko, analisis biaya manfaat, dan pemantauan kinerja juga diadopsi. Selain itu, KLM mengintegrasikan file IT yang dengan kerangka kerja tata kelola IT yang sudah ada, seperti COBIT, untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi. Struktur ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih terstruktur dan berbasis nilai. Pelanggaran yang pertama, tidak adanya segregasi tugas atau segregation of duties. Teori ISO 27001 dan ISO 27002 menekankan pentingnya segregation of duties untuk mencegah konflik kepentingan dan kesalahan, termasuk tindakan tidak sah atau tidak disengaja oleh salah satu pihak. Staf IT internal secara tidak sengaja mengunggah file konfigurasi yang berisi kredensial server ke reseptor publik, karena tidak ada pemisahan peran antara pengunggah file dan pihak yang meninjau isi file tersebut. Pelanggaran yang kedua, tidak adanya audit internal dan tinjauan manajemen ISMS. Teori ISO 27001 mensyaratkan audit internal dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas ISMS. Selain itu, manajemen review harus dilakukan paling tidak 1 kali setahun. Pelanggaran yang ketiga, tidak diterapkannya enkripsi data pada data sensitif. Organisasi wajib menerapkan kebijakan dalam kontrak kriptografi untuk melindungi kerahasiaan integrasi dan ketersediaan informasi. Halo, saya Shilana Anaikalani dari kelas LC 80 dengan NIM 28025600082. Kali ini saya akan menjawab sesi 19. Pertanyaan nomor 5, apa saja manfaat dan hasil utama yang diperoleh KLM setelah menerapkan kerangka kerja FAL IT dalam pengelolaan investasinya? Hasil utama dari penerapan FAL IT di KLM termasuk peningkatan transparansi investasi IT, peningkatan kolaborasi antara IT dan bisnis, serta tercapainya manfaat bisnis yang terukur dari proyek IT. Dalam teori manajemen nilai, manfaat ini sejalan dengan prinsip value delivery dari IT governance. Kemudian, pengelolaan investasi berbasis nilai membantu mengurangi kegagalan proyek dan meningkatkan tingkat keberhasilan transformasi digital. Tambahan dari KLM, penerapan FAL IT juga memperbaiki pengambilan keputusan strategis dan memperkuat posisi IT sebagai mitra bisnis strategis, bukan hanya fungsi pendukung strategis. Sesi 19 nomor 1. What were the primary objective of KLM in implementing the VL IT framework for the IT-enabled investment? Jadi, KLM menerapkan VL IT framework dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa semua investasi teknologi informasi memberikan nilai bisnis yang nyata. Mereka ingin menyelaraskan proyek teknologi informasi dengan strategi perusahaan, meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan, serta mengelola risiko dan kinerja investasi teknologi informasi secara lebih efektif dan terukur. Oke, semuanya, hari ini saya akan menjawab pertanyaan itu, how did KLM measure and monitor the value delivered by their IT investment and what metric were used? Jadi jawabannya, KLM, yaitu Royal Dutch Airlines, mengukur dan memantau nilai yang dihasilkan dari investasi TI. Mereka dengan menggunakan pendekatan berbasis value governance dari kerangka kerja FAL IT untuk memastikan bahwa investasi TI benar-benar memberikan manfaat bisnis. KLM menerapkan beberapa metode dan metrik utama berbagai berikut, yaitu ada business case evaluation. Setiap investasi TI dikaitkan dengan business case yang rinci yang mencakup tujuan, biaya, risiko, serta manfaat yang diharapkan. Evaluasi ini menjadi acuan untuk mengukur realisasi manfaat. Selanjutnya ada Key Performance Indicator atau KPIs, yaitu KLM menggunakan KPI untuk mengukur pencapaian hasil investasi seperti peningkatan efisiensi operasional, pengurangan waktu layanan, atau pertumbuhan pendapatan dari layanan digital. Selanjutnya ada benefit realization tracking, yaitu mereka memantau secara aktif apakah manfaat yang dijanjikan dalam business case benar-benar terrealisasi setelah implementasi proyek. Selanjutnya ada balance scorecard, yaitu untuk evaluasi yang lebih luas. KLM juga memakai balance scorecard yang mencakup dimensi
dimensi keuangan, pelanggan proses internal dan pembelajaran pertumbuhan, periodik dan review dan audit. KLM melakukan tujuan dan audit berkala terhadap portofolio proyek TI guna memastikan bahwa nilai strategik tetap tercapai dan ada transparansi dalam pengelolaan dana TI. Itu saja dari saya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 tentang how did KLM address the challenge of aligning IT investment with business goals using the FAL IT frameworks. KLM menggunakan kerangka FAL IT untuk melaraskan investasi teknologi informasi dengan tujuan bisnis melalui yang pertama, manajemen portofolio investasi teknologi informasi. KLM mengelola investasi sebagai portofolio yang terstruktur, memprioritaskan proyek berdasarkan keselarasan dengan strategi bisnis. Hal ini memastikan alokasi sumber daya fokus pada inisiatif yang memberikan nilai tertinggi. Yang kedua, kolaborasi antar departemen, membentuk tim gabungan antar teknologi informasi dan unit bisnis untuk memastikan kebutuhan bisnis menjadi pusat keputusan investasi. Komunikasi yang intensif mengurangi kesenjangan pemahaman dan memastikan transparansi tujuan. Yang ketiga, penggunaan kasus bisnis komprehensif. Setiap investasi teknologi informasi didukung oleh dokumen kasus bisnis yang mencakup analisis biaya, manfaat, risiko, dan metrik keberhasilan. Ini membantu KLM mengevaluasi kelayakan proyek sebelum bersetujuan. Yang keempat, pemantauan dengan matriks kinerja. KLM menerapkan key performance indicators seperti ROI, return on investment, waktu penyelesaian proyek, dan dampak operasional untuk memantau nilai yang dihasilkan. Evaluasi berkala memungkinkan penyesuaian jika terjadi penyimpangan. Yang kelima, peran dan tata kelola yang jelas. Struktur tata kelola teknologi informasi diperkuat dengan mendefinisikan tanggung jawab pihak teknologi informasi dan bisnis. Proses pengambilan keputusan melibatkan pemangku kepentingan kunci, menghindari delegasi sepihak ke departemen teknologi informasi. Yang keenam, siklus hidup ekonomi investasi. KLM memantau investasi teknologi informasi dan dari perencanaan hingga pensiun, memastikan setiap tahap selaras dengan tujuan bisnis. Audit internal dan tinjauan pasca implementasi dilakukan untuk pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan.